Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-36 dari 80 topik. Gaya kepemimpinan otoriter, bagian kedua. Dampak dari kepemimpinan otoriter yang dilaksanakan pada titik ekstrim tertinggi pada kehidupan organisasi sebagaimana diuraikan di atas seperti berikut. 1. Anggota organisasi cenderung pasif, bekerja menunggu perintah, tidak berani mengambil keputusan dalam memecahkan masalah meskipun menyangkut masalah yang sangat kecil atau sepele karena ketergantungan yang sangat tinggi pada pemimpin atau takut dinyatakan berbuat salah melakukan sesuatu yang bukan wewenang dan atau tanggung jawabnya. 2. Anggota organisasi tidak ikut berpartisipasi aktif bukan karena tidak memiliki kemampuan, tetapi tidak mau atau enggan menyampaikan inisiatif, gagasan, ide, kreativitas, saran, pendapat, kritik atau menciptakan kegiatan pekerjaan sendiri tanpa menunggu perintah karena merasa tidak dihargai dan bahkan dinilai sebagai pembangkangan yang dapat merugikan dirinya. 3. Kepemimpinan otoriter mematikan inisiatif, kreativitas, dan lain-lain tersebut di atas, berdampak pada kehidupan organisasi yang akan berlangsung statis dengan kegiatan-kegiatan rutin yang sama dari tahun ke tahun sehingga organisasi tidak berkembang secara dinamis. 4. Pemimpin otoriter tidak membina dan tidak mengembangkan potensi kepemimpinan anggota organisasinya, dalam arti pemimpin tidak melakukan kegiatan suksesi atau pengkaderan sehingga berakibat sulit memperoleh pemimpin pengganti di antara anggota organisasi jika keadaan mengharuskan. 5. Disiplin, rajin dalam bekerja, dan bersedia bekerja keras serta kepatuhan dilakukan secara terpaksa dan cenderung berpura-pura karena takut pada sanksi atau hukuman dan hanya dilakukan pada saat pemimpin atau pengawas yang ditunjuk pemimpin berada di tempat. Dalam kondisi seperti ini, kerap kali muncul tokoh pengambil muka atau penjilat yang tidak disukai oleh anggota organisasi karena untuk kepentingan sendiri senang mengambil hati atau menghasut pemimpin dengan melaporkan kesalahan rekan-rekan kerjanya agar mendapat hukuman. 6. Secara diam-diam muncul kelompok penentang yang menunggu kesempatan untuk melawan, menghambat, menyabot, atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi terutama pimpinan. 7. Pemimpin cenderung akan kehabisan inisiatif, kreativitas, gagasan inovasi, dan lain-lain, sedangkan anggota organisasi tidak diberi kesempatan untuk membantu. Akibatnya motivasi, gairah, dan semangat kerja anggota organisasi menjadi rendah atau turun. 8. Tidak ada rapat, diskusi atau musyawarah dalam bekerja karena dianggap membuang-buang waktu. Apabila ada rapat tidak lebih hanya digunakan untuk menyampaikan instruksi-instruksi atau mengumumkan sesuatu yang menurut pemimpin perlu diketahui anggota organisasi. Misalnya, mengumumkan anggota organisasi yang dikenai sanksi atau hukuman, agar anggota lainnya tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan yang serupa. 9. Disiplin diterapkan secara ketat dan kaku sehingga iklim kerja menjadi tegang dan saling mencurigai antar anggota organisasi yang satu dengan yang lain. 10. Pemimpin tidak menyukai perubahan, perbaikan, dan perkembangan organisasi, serta selalu curiga pada orang luar yang terlihat akrab dengan anggota organisasi dengan prasangka buruk akan menjadi pemicu timbulnya kelompok-kelompok yang akan melakukan perubahan atau menantang kepemimpinan. 11. Pemimpin cenderung tidak menyukai dan berusaha menghalangi terbentuknya organisasi, serikat, pekerja yang dibentuk anggota organisasi. Sebaliknya, berusaha membentuk organisasi pekerja yang mendukung kepemimpinannya. Dari uraian-uraian di atas dapat diartikan bahwa tipe kepemimpinan otoriter ini cenderung diwujudkan melalui gaya atau perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan hasil yang secara ekstrim harus sesuai dengan keinginan pemimpin yang tidak mustahil keluar dari atau bukan tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan tidak berorientasi pada anggota organisasi, manusia, sejalan dengan teori X yang beranggapan bahwa manusia, dalam hal ini anggota organisasi, memiliki sifat malas, penakut dan tidak bertanggung jawab. Demikian pula, sejalan dengan teori sifat yang menganggap pemimpin dilahirkan bukan diciptakan, seperti terjadi pada kepemimpinan seorang raja bahwa hanya anak raja yang mampu menjadi raja, pemimpin, sehingga merasa mempunyai hak istimewa untuk berbuat sekehendak hati atau sewenang-wenang pada anggota organisasi atau anak buah yang disebut rakyatnya. Berdasarkan uraian-uraian di atas perilaku atau gaya kepemimpinan yang mendukung tipe kepemimpinan otoriter dilaksanakan dari titik ekstrim tertinggi dengan pergeserannya ke arah kepemimpinan demokratis, terdiri dari perilaku atau gaya kepemimpinan, yakni 1. Otokrat,
autokrat. 2. Diktatoris, diktator. 3. Otokrasi yang lunak, benevolen autokrat. 4. Pembelot, deserter. 5. Pelindung dan penyelamat, missionary. 6. Kompromis, kompromiser. Berikut ini perilaku atau gaya pendukung tipe kepemimpinan ini seperti tersebut di atas, dibahas secara lebih rinci. 1. Gaya atau perilaku kepemimpinan otokrat, autokrat. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini sebagai salah satu gaya atau perilaku dalam tipe kepemimpinan otoriter menunjukkan ciri-ciri karakteristik sebagai berikut. A. Berorientasi pada pelaksanaan tugas sebagai perilaku yang terpenting dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Menurut versi gaya kepemimpinan ini, tidak boleh terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh pimpinan dan diberikan melalui instruksi-instruksi, agar hasil yang ditetapkan dapat dicapai. B. Pelaksanaan tugas tidak boleh keliru atau salah atau menyimpang dari instruksi pimpinan. Setiap ada kesalahan diancam dengan sanksi atau hukuman yang berat. C. Pemimpin bertolak dari prinsip bahwa manusia lebih suka diarahkan tanpa memikul tanggung jawab, daripada diberi kebebasan merencanakan dan melaksanakan sesuatu yang berarti harus memikul tanggung jawab. D. Tidak ada kesempatan bagi anggota organisasi untuk menyampaikan inisiatif, kreativitas, saran, pendapat, dan kritik karena fungsinya adalah melaksanakan tugas, bukan berpikir untuk menciptakan dan mengembangkan tugas atau organisasi. E. Tidak berorientasi pada hubungan manusiawi dengan anggota organisasi, yang dinilai sebagai kondisi yang membuat anggota organisasi menjadi lalai. Berprasangka negatif bahwa hubungan manusiawi antar anggota organisasi dalam bekerja, hanya dipergunakan untuk bercengkrama atau bergunjing yang berakibat tugas terganggu dan atau terbengkalai. F. Tidak percaya pada anggota organisasi atau orang lain, karena prasangka pemberian kepercayaan cenderung akan disalahgunakan atau diselewengkan. Oleh karena itu, cenderung tidak memberikan pelimpahan wewenang. 2. Gaya atau perilaku kepemimpinan diktatoris, diktator. Gaya kepemimpinan ini sebagai salah satu perilaku dalam tipe kepemimpinan otoriter banyak persamaannya dengan gaya kepemimpinan otokrat sebagaimana diuraikan sebelumnya sehingga sering sulit dibedakan. Namun, gaya kepemimpinan ini lebih keras daripada gaya kepemimpinan otokrat dan cenderung kejam dan sadis. Contoh yang abadi terlihat pada kepemimpinan dari Adolf Hitler di Jerman selama Perang Dunia Kedua. Beberapa gaya kepemimpinan diktatoris seperti berikut. A. Berperilaku sebagai penguasa tunggal yang tidak dapat diganti karena merasa dirinya diciptakan untuk berkuasa dan membawa anggota organisasinya pada satu cita-cita tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pihak lain. Cita-cita itu merupakan suatu yang luhur bagi pemimpin dan anggota organisasinya sehingga rela berkorban jiwa raga demi pemimpin dalam upaya mencapainya. Perilaku ini didukung oleh teori sifat bahwa pemimpin diciptakan dengan membawa karakteristik atau sifat-sifat kepemimpinan yang tidak dimiliki orang lain, seperti Firaun dan keturunannya sebagai Raja Mesir tempo dulu, atau Tenno Heika pada masa jayanya sebagai Kaisar Jepang. B. Setiap kehendak atau kemauan pemimpin diktatoris harus terlaksana, meskipun harus dilaksanakan dengan menghalalkan segala cara, yang dapat berakibat fatal bagi anggota organisasi yang dianggap musuh, lawan atau penantang dan penghambat kepemimpinannya. Pemimpin berlaku kejam, bahkan sampai pada harus membunuh anggota organisasi yang menghalanginya, semata-mata untuk kepentingan mempertahankan kedudukan atau posisinya sebagai pemimpin yang berperilaku atau bergaya diktator. C. Orientasi gaya kepemimpinan hanya pada hasil, tidak peduli bagaimana cara mencapainya, sebagaimana dikatakan di atas meskipun harus mengorbankan orang lain, khususnya anggota organisasinya. D. Bersembunyi di balik slogan-slogan sebagai pelindung, penyelamat, pembela, pahlawan, dan pemimpin besar yang akan mewujudkan suatu cita-cita bagi anggota organisasinya sehingga dipuja-puja dan kerap kali dikultuskan. E. Ucapan atau perkataannya diberlakukan sebagai peraturan atau undang-undang yang tidak boleh dibantah dan harus dilaksanakan secara konsekuen. Anggota yang melanggar atau tidak menjalankan dikategorikan sebagai pengkhianat dan akan dijatuhi hukuman yang berat. F. Senjata utama dalam menjalankan kepemimpinannya adalah ancaman hukuman yang berat bagi yang menantang atau berkhianat. Oleh karena itu, di antara anggota organisasinya timbul rasa takut yang luar biasa karena melalui antek-anteknya dapat dituding berbuat kesalahan yang tanpa perlu bukti-bukti, dapat dijatuhi hukuman berat. G. Di antara anggota-anggota organisasi terjadi saling curiga-mencurigai karena yang satu berprasangka pada yang lain sebagai antek-antek pemimpin yang diktator. H.
Anggota bukan saja tidak boleh berinisiatif atau menyampaikan gagasan, kritik dan saran, tetapi juga tidak boleh mengomentari ucapan, perkataan, keputusan, kebijakan, dan perintah pimpinan, yang dianggap sebagai pembangkangan, pengkhianatan, dan bahkan pemberontakan. Itulah materi tutorial topik ke-36 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.